Inilah ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kebaktian Jumat Agung di mana Tuhan sudah menyerahkan dirinya untuk menebus saya dan saudara. Haleluya. Dengan apa kita akan membalas segala pengorbanan Tuhan kepada kita? Tidak lain dan tidak bukan dengan penyembahan kita. Kita naikkan pujian kita sebagai suatu dupa yang berbau harum di hadapan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi pujian dan syukur kami Tuhan hanya bagi Engkau Yesus. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Persembahkan. Sekali lagi pujian dan syukur kami Tuhan. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, naikkan pujian kita sebagai doa bagi hari ini. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Segala
Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh memperingati kematian-Mu di atas kayu salib. Sungguh ya Bapa, dengan apa kami boleh membalas segala kasih-Mu pada kami? Dengan apa kami boleh membalas segala pengorbanan-Mu kepada kami ya Tuhan? Hanya ini ya Bapa yang dapat kami lakukan. Puji-pujian kami yang boleh naik bagaikan dupa yang berbau harum, yang boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Dan kehidupan kami yang mencerminkan kemuliaan-Mu, yang menjadi berkat bagi sesama kami ya Bapa. Bagi mereka yang membutuhkan, bagi mereka yang dalam kegelapan. Itulah yang Kau kehendaki ya Bapa dalam kehidupan kami. Karena sungguh besar pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat membalasnya dengan apapun. Haleluya.
Biarlah doa kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan Engkau ya Bapa. Dan kami buka ibadah kami pada pagi hari ini dalam satu nama yang besar. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan sidang jemaat boleh bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan kita kembali duduk. Kita naikkan suatu pujian dalam kebaktian Jumat Agung ini, karya terbesar dalam kehidupan kita pada saat Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Sekali lagi, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita sekali lagi boleh bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku. Saya undang Bapak Paul untuk doa dalam doa firman. Bapak Paul untuk doa dalam doa firman. Selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Karya terbesar, karya terbesar. Saya undang hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami boleh mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kami ada di tempat-Mu. Kami merasakan sungguh bagaimana Engkau ada di tengah-tengah perhimpunan kami. Dan kami merasakan sungguh persekutuan yang indah dengan Engkau di dalam pujian dan penyembahan kami. Ada saatnya juga kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Firman-Mu merupakan makanan rohani yang akan memberi kekuatan kepada kami untuk kami melangkah di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu dan Roh Kudus yang akan membimbing. Roh Kudus yang akan memberi hikmat. Sehingga apa yang dikatakan akan memberi kekuatan untuk kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasai terus tempat ini mulai sekarang sampai selanjutnya. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan ada yang membimbing kami semua. Sucikan dan kuduskan kami supaya kami boleh bersekutu dengan Engkau di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Injil Yohanes pasal 19. Injil Yohanes pasal 19. Kita baca di ayat yang ke-28 mulai sampai dengan ayat 30. Tapi saya pengen kita lompat aja. Selesai ayat 28 kita langsung lompat ke ayat 30. Ya, lihat firman Tuhan berkata begini. Sesudah itu, karena apa saudara? Karena Yesus tahu. Apa yang Yesus tahu? Bahwa segala sesuatu telah selesai. Nah, Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Pertanyaannya, apakah Anda tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai? Berkatalah ia supaya genaplah apa yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Sekarang langsung kita lompat aja ayat 30. Lihat ayat 30 firman Tuhan berkata gitu. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia. Tadi dikatakan Yesus tahu. Sekarang setelah dia tahu, apa yang dia lakukan? Dia berkata. Ya, banyak orang tahu tapi menengahi, betul enggak? Tapi Yesus menunjukkan kepada kita, kalau Anda tahu, Anda harus memperkatakannya. Apa yang dia katakan? Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yang percaya firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Kalau saudara baca ayat 30 tadi, kita lalu mengerti bahwa sebenarnya Yesus tidak pernah mati karena dibunuh. Ya. Kalau ada orang berkata, oh Yesus dibunuh, mati, dibunuh oleh tentara Roma. Sebenarnya Alkitab berkata Yesus itu mati setelah dia menyerahkan nyawanya. Jadi nggak ada satu kuasa pun sebenarnya yang bisa membunuh Yesus. Katakan amin. Dia mati karena dia menyerahkan nyawanya. Pertanyaannya, kapan dia menyerahkan nyawanya atau kenapa dia menyerahkan nyawanya? Karena Alkitab berkata, apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi tujuannya datang ke bumi ini, Alkitab berkata semuanya sudah selesai. Jadi Yesus tidak mungkin mati kalau belum selesai. Jadi Yesus itu bukanlah Tuhan yang bekerja setengah-setengah. Betul nggak? Dia selalu bekerja sampai tuntas, sampai selesai. Ya. Dia kalau melayani, dia melayani sampai selesai. Dia sungguh-sungguh sampai menuntaskan apa yang menjadi tugasnya. Nah, itulah sebabnya setelah dia tahu bahwa semuanya sudah selesai, dia lalu menyerahkan nyawanya. Nah, pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang Yesus selesaikan di atas kayu salib? Apa sih yang Yesus lakukan di atas kayu salib sehingga dia berkata semua sudah selesai? Kalau saudara baca dalam Kolose pasal yang kedua, coba lihat dulu bersama dengan saya. Kolose pasal yang kedua, kita baca di ayat 13. Kolose pasal 2 ayat 13 mulai, lihat. Yang pertama yang Yesus lakukan di atas kayu salib, yang dia selesaikan, dia berkata begini ayat 13.
Paulus berkata, kamu juga meskipun dahulu saudara? Mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak bersunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Jadi yang pertama adalah begini, ya, yang Yesus lakukan di atas kayu salib yaitu dia memulihkan hubungan kita yang sebelumnya terpisah dari Tuhan oleh pelanggaran kita. Makanya dikatakan kita ini dulu mati. Kalau saudara belajar Alkitab, saudara akan temui bahwa kata mati sebenarnya itu punya 3 pengertian. Yang pertama mati secara jasmani, yaitu terpisahnya roh kita dari tubuh kita. Itu mati secara jasmani. Yang kedua mati secara rohani. Mati secara rohani itu artinya apa? Terpisahnya kita dengan Tuhan. Nah, yang dimaksud di sini mati yaitu mati rohani, terpisah dari Tuhan. Dan yang ketiga adalah mati kematian yang kekal, yaitu ketika seseorang masuk dalam neraka, dia akan dikatakan mati yang kekal terpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Nah, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib yang dia katakan sudah selesai, yaitu dia membangun kembali hubungan yang sudah rusak oleh dosa antara manusia dengan Tuhan. Ya. Saudara tahu zaman dulu, zaman perjanjian lama, tidak bisa orang sembarangan datang ke Tuhan. Tidak bisa orang masuk dalam kemah suci sembarangan. Kalau mereka masuk dalam kemah suci sembarangan, mereka bisa mati. Kenapa? Karena kekudusan Tuhan itu tidak bisa dilanggar oleh kita manusia yang berdosa. Makanya ketika Yesus mati di atas kayu salib, semua dosa kita dihapus oleh Tuhan, hubungan kita bisa kembali pulih dengan Tuhan. Saudara tahu zaman perjanjian lama orang pengen pun tidak bisa dekat-dekat dengan Tuhan. Ya kan? Makanya ketika Musa di Gunung Sinai Tuhan berkata, suruh mereka berdiri jauh-jauh, nanti mereka akan mati. Kalau mereka dulu pengen, mereka nggak bisa. Cuma anehnya kita ini yang zaman anugerah ini, kita bisa tapi nggak kepengen. Betul nggak? Betul nggak? Kita bisa setiap saat ketemu Tuhan. Tapi banyak orang nggak kepengen. Nah itu bedanya. Kalau dulu sebelum Tuhan Yesus, orang kepengen tidak bisa. Sekarang orang bisa, banyak orang nggak kepengen dekat Tuhan. Makanya Tuhan berkata begini, di atas kayu salib semua sudah selesai. Anda boleh datang kapan saja menghadap Tuhan. Anda boleh datang dalam doamu kapan saja dalam dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah melayakkan engkau. Lewat darahnya kita sudah dikuduskan. Amin. Kita dilayakkan bertemu dengan Tuhan. Hubungan yang rusak karena dosa sudah dipulihkan kembali. Yang kedua, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib? Kalau saudara baca ayat 13 bagian terakhir, dikatakan Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan cara apa Tuhan mengampuni pelanggaran kita? Saudara baca di ayat 14, perhatikan baik-baik ini cara Tuhan mengampuni pelanggaran kita. Dengan menghapus apa saudara? Surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan dibedakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Yang kedua, Alkitab berkata Tuhan itu menghapus pelanggaran kita, mengampuni dosa kita dengan menghapus semua surat hutang kita. Apa dimaksud surat hutang? Surat hutang ini adalah dosa. Jadi semua dosa yang kita lakukan itu ada catatannya. Ya, ada rekodnya. Ya. Tapi lewat kematian Yesus, Alkitab berkata, semua surat-surat hutang, surat-surat dosa kita, itu dihapus. Kalau saudara ngerti dalam bahasa Yunani, kata dihapus itu artinya begini, seperti dibuat buku baru, kosong, tidak ada isinya, yang sebelumnya banyak catatannya. Jadi Tuhan itu bukan mengampuni kita, lalu dia masih menyimpan catatan dosa kita. Tidak. Alkitab bilang dengan jelas semua catatan dosa kita dihapus oleh Tuhan. Makanya kalau ada orang bilang,
di sorga nanti kita ditunjukin video dosa kita. Saya mau beritahu, video dari mana? Nanti Tuhan akan tunjukin catatan dosa kita. Alkitab bilang semuanya sudah dihapus. Makanya ada lagu yang berkata, Tuhan selalu ampuni, Dia takkan ingat salahku. Kenapa Dia nggak ingat salah kita? Pertama, karena dosa kita kakean. Yang setuju bilang amin. Saking banyaknya, betul nggak? Tapi yang kedua, semua catatannya wes hilang, hapus oleh Tuhan. Kita dengan Tuhan bedanya begini. Kita ampuni, tapi catatannya masih saya simpan loh. Screenshotnya masih saya pegang. Yang begitu anggukan kepala saudara. Betul nggak? Video selingkuhan suamiku masih tak pegang, Pak. Tak ampuni. Tapi saya masih menyimpan data-datanya, filenya. Saya mau beritahu, Tuhan tidak kayak kita. Amin. Tuhan gak nyimpan screenshot Anda. Tuhan tidak nyimpan video percakapan Anda. Tuhan tidak nyimpan semua berkaitan dengan dosa kita. Alkitab bilang dengan jelas, semuanya dihapus oleh darah Yesus. Amin. Karena itu kalau Tuhan aja nggak ingat dosa kita, lalu ngapain Anda ingat-ingat dosamu? Yang Tuhan pengen kalau Tuhan hapus dosa kita, Tuhan pengen kita ingat aja kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu dengan imanmu hari ini kau berkata, semua sudah selesai. Utang darah, utang dosa, semuanya sudah dihapus oleh Tuhan. Dan Dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Dan yang ketiga, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib yang Dia selesaikan? Lihat ayat 15. Kolose ayat 2 ayat 15 berkata begini. Ia melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Yang dimaksud pemerintah dan penguasa-penguasa ini bukan pemerintah yang ada di dunia ini. Tapi Tuhan melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, artinya kuasa kegelapan, kuasa jahat, kuasa setan dilucuti oleh Tuhan. Amin. Perhatikan kalimat selanjutnya. Dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara tahu Paulus menulis ini, ya. Keliru saya, tak pikir masih di sini selalu. Di atas, ya. Paulus menulis ini berkaitan dengan budaya orang Roma. Ya, saudara tahu orang Roma itu kalau pergi perang, kalau dia menang perang, yang dia lakukan adalah begini. Bukan hanya mereka menyatakan menang, tapi saudara tahu tentara, raja dari kerajaan yang mereka kalahkan, jenderal yang mereka kalahkan, pemimpin-pemimpin dari kerajaan yang mereka kalahkan, itu ditelanjangi. Makanya dalam terjemahan lain itu tidak ditulis dalam Indonesia, tapi dalam terjemahan lain ditulis bahwa mereka ditelanjangi. Ditelanjangi lalu diarak keliling kota. Coba. Itu bahasa yang dipakai oleh Paulus untuk menyatakan bahwa setan sudah dikalahkan. Dia dipermalukan. Setan sudah dikalahkan, dilucuti, bahkan dipertontonkan sebagai orang yang sudah kalah. Itu yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Jadi saya mau beritahu, setan tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Saya bisa dengar amin dengan keras. Setan tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Karena kuasa darah Yesus sudah mengalahkannya, sudah melucutinya, bahkan mempermalukan kuasa jahat dan setan-setan sebagai bukti kemenangan Tuhan. Tapi kemudian orang berkata begini, Pak, tapi kan setan itu ya masih aja, Pak, suka gangguin kita. Setan itu masih aja suka mencoba membuat hidup kita susah. Saya mau beritahu, setan punya alat atau punya senjata yang namanya kebohongan. Makanya setan dikatakan begini, iblislah yang menjadi bapakmu. Apa? Iblis itu bapak dari segala pendusta.
Dia pakai kebohongan-kebohongan untuk nipu kita. Makanya begini, dengarkan ini baik-baik ya, dengarkan ya. Ya, yang harus ada dalam hidup setiap orang percaya itu adalah begini. Percaya bahwa semuanya sudah selesai lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Iblis tidak berkuasa atas hidup kita. Iblis tidak punya kemampuan atas hidup kita. Tapi Pak, ini masih suka mengganggu hidup kita. Ya, sebenarnya meskipun iblis selalu mengganggu, mencoba menghancurkan hidup kita, bagian kita sebenarnya cuma satu, percaya. Saya bisa dengar kata amin. Makanya kalau saudara baca dalam Alkitab, saya mau tunjukin dulu. Lihat sama-sama. Dalam Matius 17 ayat yang ke-19. Matius 17 ayat 19 berkata begini. Kemudian murid-murid Yesus datang. Jadi yang datang ini bukan orang sembarangan. Tapi siapa saudara? Murid-murid Yesus yang ngumpul bareng Yesus, yang berjalan bareng Yesus, yang makan bareng Yesus. Semua tiap hari bareng Yesus datang. Dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat apa? Mengusir setan. Nah, tadi katanya setan itu sudah dikalahkan. Ya memang waktu ini belum dikalahkan. Tapi sebenarnya zamannya kita hari ini, kita yang sudah hidup dalam anugerah Tuhan, yang sudah menikmati darah Yesus, mestinya setan bisa diusir gak? Setan bisa diusir gak? Bisa. Tapi murid-murid datang, kenapa kami tidak bisa mengusir setan? Nah, ada banyak orang menjawab begini. Oh, karena begini, setan itu ada levelnya. Levelmu gak sanggup kau ngalahin ini. Saya mau beritahu jawaban Yesus tidak kayak gitu. Apa jawaban Yesus? Ayat 20. Yesus menjawab begini ayat 20. Ia berkata kepada mereka, kenapa kamu tidak bisa ngusir setan? Apa jawab Yesus? Karena kamu kurang percaya. Jadi apapun yang Yesus lakukan di atas kayu salib tidak akan bawa dampak dalam hidup kita kalau kita betul-betul gak percaya. Kalau Anda berkata begini, Pak, saya percaya Tuhan Yesus sudah mati bagi saya. Tapi pertanyaannya, apakah Anda percaya bahwa karya Yesus itu komplit, setan-setannya semuanya sudah dikalahkan? Makanya begini, kalau engkau bisa percaya, maka seharusnya setiap orang Kristen bisa ngusir setan. Tapi yang kenyataannya orang percaya yang diusir setan. Lihat berapa banyak orang pindah rumah, pindah kerjaan gara-gara setan, betul nggak? Diusir setan. Tanya, kenapa pindah rumah? Rumahmu lo bagus. Ya gimana saya nggak pindah rumah? Di situ ada setannya rumah itu. Loh, kalau rumahmu ada setannya, yang diusir setannya. Setannya yang suruh pindah, bukan Anda yang pindah. Bisa bilang amin. Tapi Pak, level saya masih belum bisa ngusir setan. Bukan levelmu yang belum bisa, imanmu yang engkau tidak bangkitkan. Seharusnya kalau engkau percaya, tidak ada setan pun yang tidak bisa engkau usir. Karena Tuhan berkata, satu-satunya alasan kenapa setan tidak bisa diusir, itu karena kamu kurang percaya. Saya bisa dengar kata amin. Kita gak percaya. Betul gak? Bukan level kita. Kalau Anda berkata, Pak, level saya belum nyampe. Level kita gak bakalan nyampe untuk lawan setan. Bisa bilang amin. Yang setan itu takut cuma darah Yesus, lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Bagian kita cuma percaya. Kalau engkau percaya, setan bisa engkau usir. Bisa bilang amin dengan keras. Saya mau kasih contoh lagi. Lihat. Di dalam Markus pasal 4 ayat 37. Lihat Markus pasal yang keempat ayat 37. Ini kisah tentang Yesus membawa murid-muridnya menyeberang atau bertolak lewat danau, ya. Nah, lihat ayat selanjutnya ayat 37. Lihat firman Tuhan berkata begini, di tengah jalan lalu mengamuklah taufan yang sangat
sangat dahsyat. Jadi bukan taufan biasa. Saudara, saya perlu ingatkan bahwa sebagian besar murid-murid Tuhan Yesus adalah seorang nelayan. Jadi mereka udah biasa menghadapi yang namanya taufan. Tapi hari itu Alkitab berkata taufannya itu taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, kenapa perahu penuh dengan air? Karena mereka tidak berhasil mengeluarkan air yang masuk. Ya, mereka sudah pakai teknik apapun dari kemampuan mereka, dari apa yang mereka tahu sebagai nelayan, tapi tidak berhasil membuat air masuk ke dalam perahu. 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Jadi mereka itu saking mangkelnya, air udah banyak masuk, mereka bangunin Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa." Karena mereka tahu ini saat-saat yang paling genting dalam hidup mereka, mereka bisa mati karena taufan itu. Lalu ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada siapa? Kepada danau. Perhatikan ya, Yesus ngomong dua. Pertama kepada danau, kedua kepada murid-murid. Ya, dia berkata kepada danau begini, "Diam, tenanglah." Jadi dia tidak ngomong kepada murid-murid tenang, dia ngomong kepada siapa tenang? Kepada siapa tenang? Kepada danau. Ya, dia enggak bilang murid-murid tenang aja, tenang, enggak. Kepada danau dan angin dia bilang tenang, diam, tenang. Ya, lalu angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Perhatikan apa yang dia katakan kepada murid-muridnya di ayat selanjutnya. Ya, lalu ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu apa? Tidak percaya." Jadi Yesus tidak berkata kepada murid-muridnya, "Oh ya, memang ombaknya gede banget ya, wajar aja lah kamu takut." Tidak loh. Tuhan tidak berkata kepada murid-muridnya, "Ya memang ini ombaknya." Narasi Alkitab aja berkata ini taufan luar biasa, ya pantasan aja ya kamu tidak bisa ngatasi. Soalnya ini taufannya gede luar biasa. Tidak, Yesus sama sekali tidak mengexcuse apa yang mereka hadapi. Yesus tidak membenarkan keadaan, kenyataan yang mereka hadapi. Tapi perhatikan, Yesus cuma bilang satu hal, "Kenapa kamu tidak percaya?" Jadi dengan kata lain Yesus seolah-olah mau berkata begini, masalah apapun sebenarnya bukan masalah kalau engkau hadapi dengan percaya. Haleluya. Bisa bilang amin? Masalah apapun bukanlah masalah kalau engkau hadapi dengan percaya. Makanya Tuhan tidak pernah ngomong tentang kenyataan masalah. Bukan. Dia selalu ngomong tentang imanmu. Karena apapun sekali lagi yang kau hadapi, itu bukan masalah. Yang jadi masalah, apakah engkau percaya atau tidak. Saya mau kasih contoh lagi. Lihat. Di dalam Matius pasal 14. Ayat 28. Ini cerita tentang Petrus jalan di atas air. Ya, lihat. Matius 14 ayat 28. Firman Tuhan berkata begini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang berjalan di atas air." 29. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. 30. Perhatikan, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saya tanya sama Anda, menurut ayat ini, Petrus itu tenggelam karena apa? Menurut ayat ini, Petrus tenggelam karena apa? Karena takut, karena tiupan angin, betul nggak? Tapi apa pendapat Tuhan? 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata kepada Petrus yang tenggelam itu. Apa yang dia katakan? Baca sama-sama dengan keras. "Hai orang, mengapa engkau bimbang?"
Jadi yang membuat dia tenggelam bukan anginnya, bukan ombaknya, tapi Yesus berkata, karena kamu kurang percaya. Jadi selama dia percaya, anginnya boleh sekencang apapun, ombaknya boleh setinggi apapun, selama dia percaya, dia nggak bakalan tenggelam. Hari ini saya nggak tahu kenyataan apa yang sedang kau hadapi. Kadang-kadang kita ngomong, Pak, tapi kenyataan begini Pak, hari ini kondisi begini Pak, kenyataannya begini. Saya mau beritahu, Tuhan tidak pernah ngomong begini, akulah kenyataan hidup. Tuhan tidak pernah ngomong gitu. Tapi Tuhan ngomong, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walaupun sudah mati. Itu yang Tuhan katakan. Karena itu di situasi hari ini, dengarkan ini, ya. Yang perlu kita lakukan hari-hari ini cuma satu. Bangkitkan imanmu, percaya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya mau baca ayat yang terakhir. Katakan puji Tuhan. Saya mau baca dalam Yohanes pasal 11. Kita baca di ayat yang ke-39. Saya minta pemain musik. Kita bangkit berdiri bersama. Yohanes 11 ayat 39. Ini kisah tentang Lazarus yang mati. Nah lihat. Kata Yesus. Di depan kubur Lazarus itu kata Yesus. Angkat batu itu. Jadi batu menutup kubur, Tuhan Yesus suruh angkat. Marta saudaranya yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Yesus suruh batu kubur dibuka. Tapi Marta berkata soal kenyataan. Tuhan, kenyataan orang yang udah mati 4 hari pasti bau kalau tidak diformalin atau diawetkan. Betul nggak? Kenyataan nggak? Itu kenyataan nggak? Kenyataan. Lalu Yesus menjawab, oh iya ya, baru tahu aku kalau 4 hari dikubur pasti bau. Enggak, Yesus tidak ngomong gitu. Lihat apa yang Yesus lakukan mengkonter kenyataan yang diucapkan oleh Marta. Ayat 40 dia berkata, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan, jikalau engkau percaya, meskipun kenyataan Lazarus sudah busuk 4 hari mati, tapi Yesus berkata, mengkonter kenyataan, jika engkau percaya, baca sama-sama dengan keras, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kita ini seringkali ngomong kenyataan. Pak, kenyataan hari ini suasana lagi sepi, Pak. Kenyataan hari ini kondisi lagi tidak baik. Kenyataan hari ini situasi semakin memburuk. Kenyataan hari ini segala sesuatu sedang terjadi lagi tidak bagus. Kalau Anda bicara kenyataan, maka hari ini Yesus akan ngomong soal kebenaran. Tuhan akan ngomong barang siapa percaya, dia akan lihat kemuliaan Tuhan. Hari ini berapa banyak orang yang tetap percaya di situasi sulit. Engkau berkata, aku percaya janji Tuhan ya dan amin untuk hidupku. Haleluya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Saya undang para pelayan perjamuan kudus. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Angkat tanganmu dan dengan imanmu katakan, kemuliaanmu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan
Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apapun kenyataan-kenyataan hidup yang kami alami, kami percaya kuasa Tuhan tetap sanggup mengubah kenyataan hidup kami. Karena itu kami mempertaruhkan iman kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Engkau yang sudah menyelesaikannya di atas kayu salib, dan hari ini kami rayakan Tuhan. Lewat tubuh dan darah-Mu kami percaya Engkau di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Dan seperti yang Engkau katakan lewat kebenaran-Mu, semuanya sudah selesai. Bagian kami percaya, bagian kami beriman kepada Tuhan yang sudah mengerjakannya dari awal sampai akhir. Dan kami pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kuduskan kami semua, layakkan kami semua bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya tubuh dan darah Yesus akan mendatangkan pemulihan, kesehatan, kesembuhan. Berkat Tuhan terbuka atas hidup kami. Bukan kutuk, tapi berkat anugerah Tuhan ada atas hidup kami. Karena itu siapkan hidup kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, semuanya kami dikuduskan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap bersekutu tubuh darah Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali dan Anda akan dilayani. Ku percaya janji-Mu ajaib, rutin dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin, amin. Berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Lagi katakan ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Berukir dalam. Anda yang sudah dilayani, mari kita bangkit berdiri bersama. Kalau belum dilayani, Anda boleh bisa angkat tangan supaya saudara akan dilayani. Kekuatan lagi sekali lagi, yang percaya katakan ku percaya janji-Mu ajaib. Amin, amin. Ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Oh, percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku sekali lagi, seperti Yesus tahu semuanya selesai, hari ini juga kami tahu semuanya sudah selesai. Dan seperti Yesus yang tahu lalu berkata sudah selesai, hari ini juga kami yang tahu berkata sudah selesai. Karena itu kami percaya lewat tubuh dan darah-Mu kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami diampuni. Angkat roti dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Dan kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan percaya.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang mari angkat cawan anggur dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Terima kasih Yesus. Ini darah perjanjian baru. Darah binatang tidak bisa menghapus dosa. Hanya darah Yesus yang menghapus dosa. Kami percaya hidup kami tidak di bawah kutuk. Tapi hidup kami di bawah anugerah dan berkat kemurahan Tuhan. Jemaat, dengarkan firman Tuhan, aminkan dengan imanmu kalau engkau percaya. Bukan kacauan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini. Adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Yesus. Buka tanganmu sama-sama, naikkan syukur di hadapan Tuhan. Naikkan syukur. Naikkan syukur, naikkan syukur. Naikkan syukur. Naikkan syukur, naikkan syukur, naikkan syukur. Ya, oleh kemurahan-Mu Tuhan kami ada sampai hari ini. Oleh anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau Tuhan yang bertanggung jawab, Engkau menyelesaikan dari awal sampai pada akhirnya. Engkau tidak menyerah di tengah jalan, tapi Engkau menyelesaikan lalu mati di atas kayu salib Tuhan. Dan kami percaya lewat kebenaran firman-Mu hari ini, kami dikuatkan kembali, kami dibangun kembali. Bahwa apapun yang kami hadapi hari ini, kami hadapi dengan iman percaya bahwa Tuhan sudah menyelesaikannya bagi kami. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Ibu Gembala diberkati Tuhan bersama dengan anak, menantu, cucu semuanya dalam keadaan sehat. Dan kami percaya semua kami yang sudah hadir hari ini, kami dikuatkan kembali, kami dipulihkan, kami diberkati. Terima kasih buat tubuh dan darah Yesus. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita naikkan pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku, olah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, karya terbesar, saya undang sekali lagi Bapak Pendeta Ferli untuk doa penutup dan doa berkat. Hidupku, pengorbanan-Mu, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, Yesus Engkau, Yesus Engkau, lagi sekali lagi katakan, Yesus Engkau, ku kagum.
Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami kepada Tuhan yang sudah memimpin dan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Karena itu kami percaya Tuhan, hari ini ibadah kami diberkati oleh Tuhan. Seberapapun kami yang hadir, kami tahu semua kami diberkati. Kami pulang bawa sukacita, kami pulang bawa damai sejahtera, kami pulang bawa kekuatan. Sekali lagi kami berdoa buat Ibu Gembala bersama dengan keluarga, anak, menantu, cucu. Kiranya Tuhan tetap melindungi, menjaga, sehat, tetap kuat dalam melayani Tuhan. Dan kami percaya gereja ini Tuhan akan terus dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Karena itu kami berdoa juga buat para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Kami percaya kami semua juga diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir karena alasan apapun, Tuhan tolong mereka. Biar minggu-minggu yang akan datang mereka juga bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Kota di mana kami tinggal, dalam nama Tuhan Yesus turunlah damai sejahtera Tuhan. Karena kami percaya kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh persembahan jemaat-Mu, baik mereka yang mengembalikan persepuluhan mereka ataupun persembahan yang lainnya. Kami percaya Tuhan Allah sumber dari segala berkat, membalas, memberkati, berkelimpahan, berlipat gali ganda. Terima kasih Bapak. Kami siap pulang, baik dari tempat dekat dan jauh. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Mari angkat tanganmu. Dan kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan terus menyertai, membimbing, memberkati, memelihara hidup kita sampai Maranatha. Dia jemput kita di awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin, amin, amin.